sisanya klien keempat 5 menit 8 9 sampai 12 bisa bilang take it or leave it. Nice. Ini baru jago nih. Ini jago nih. Ya kan? Ilmu ini jarang didapat di mana-mana nih. Di era sekarang yang makin maju, ternyata orang yang mau belajar tuh makin banyak juga sebetulnya, gue bilang. Ya kan? Sehingga orang-orang yang mau belajar itu harus kelihatan menonjol. Iya. Ya kan? Orang yang biasa saja kelihatan menonjol. Apalagi orang yang mau belajar. Apalagi orang yang mau belajar. Ya kan? Iya. Oke, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman penonton YouTube, penonton podcast Value. Kali ini kita akan bahas entrepreneurship bareng salah satu teman gua, teman lama, Felixandro Rubit. Halo. Mau terpokanin diri sendiri. Thank you lo udah diajak ke sini. Gua seneng banget. Gua selalu suka dengan kata value karena bukan cuma soal harga tapi juga soal nilai. Wah. Banyak terima kasih. Jadi buat teman-teman semua, Ruby ini salah satu teman gua yang lama banget ya. Kita udah kenal lama sebelum pandemi ya. Iya. Kolaborasi bareng, diskusi bareng soal bisnis, soal investasi. Dulu sempat kita bahas soal NFT zaman-zaman itu. Betul. Ya kan? Dan sekarang beliau sudah punya channel yang gede juga. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, pasti lebih tahu. Dia punya channel 30 Days of Lunch ya. Betul. Menciptakan buku You Do You. Betul. Ya, mega bestseller juga itu. Sampai gua ada satu tim yang sangat ngefans sama lu, bro. Bukan satu sih, banyak sih yang ngefans sama lu. Aduh, terima kasih. Semoga pokoknya bermanfaat. Iya. Dan Ruby ini juga seorang entrepreneur. Ya. Kenapa sekarang gua angkat entrepreneur lagi adalah karena kita itu butuh entrepreneur itu banyak banget, ya kan? Kita tuh butuh banyak sekali untuk mencapai Indonesia. Kalau kita ngomong soal Indonesia, sekarang itu masih di bawah 2%. Menjadi sangat-sangat kecil, ya kan? Dan terutama di bidang ekonomi kreatif, ya. Sekarang teman-teman bisa lihat data bahwa sumbangan ekonomi kreatif itu sebesar 1.500 triliun ke GDP dan menyerap 26,5 juta tenaga kerja. Ya. Jadi bisa dibilang, bro, kalau Indonesia itu tidak tumbuh ekonomi kreatifnya, which is ada tapi terus slowing down, maka tenaga kerja yang terkena itu jutaan orang, gitu. Nah, Ruby adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif karena karya-karyanya ya di dunia kreatif gitu. Nah, bro, sebelum kita jauh, gue mau tanya dulu nih. Perjalanan, ya kan, perjalanan. Karena kalau sekarang orang taunya ya Ruby yang sudah besar, ekonomi bisnisnya udah jalan, namanya di mana-mana, brandnya di mana-mana. Tapi dulu kalau nggak salah lu pernah menjadi food blogger juga ya? Yes. Nah, boleh dong diceritain dari dulu seperti apa sih perjalanan karir yang pernah lu lakuin gitu? Oke, sederhananya gue sudah mencoba bereksperimen dengan 9 hal yang berbeda. 9 hal? Iya. Oke. Ujungnya banyak orang mungkin bisa relate. Awalnya sebagai karyawan, right? Kemudian gue bertransisi dengan menjadi freelancer, belajar fotografi sambil kerja. Jadi pulang kantor, belajar fotografi sambil jadi freelancer foto. Oh, lu pernah kerja kantoran juga ya? Pernah kerja kantoran the first 5 years. Apa itu, bro? Jualan alat berat. Oh. Sales. Wow, gitu. Oke. And then belajar fotografi, pulang kantor. Sabtu minggunya praktek foto sambil pelan-pelan bangun portfolio. Itu lu belajar fotografi dulu atau? Belajar fotografi dulu. Ya, fotografi dulu. Belajarnya itu ke studio resmi gitu ya? Studio resmi, cari guru. Cari guru? Cari guru, iya. Nah, setelah cari guru, terus lo jual jasa untuk side hustle ya, proses seperti itu ya? Iya. Oke. Side hustle Sabtu Minggu, habis itu gua lompat full time freelance fotografi food. Sambil gua waktu itu nulis blog. Jadi blog adalah cara gua untuk mempromosikan diri gua. Main pakai SEO supaya kata kunci food photographer Jakarta kalau dicari di Google, gua muncul di halaman pertama. Oke. Dan waktu itu ya dari 2008 2009 kalau salah gua mulai.
sampai gua tutup bisnisnya tahun 2022, yang nama gua masih di halaman pertama Google. Itu bisa dibilang berarti lama banget dong bro. Lama banget. 10 tahun ya, Yes. lebih ya, 1 dekade lebih ya. Yes. Apa itu nama brandnya itu? Ruby. Ruby. Sebenarnya ada brand lain. Namanya waktu itu ada Wonder Bites. Oke, Wonder Bite. Wonder dari kata wanderlust, orang yang suka jalan-jalan, bites as in makan gitu. Oke. Jadi gue memang membentuk segmen gue di food photography Oke. gitu. Mungkin teman-teman kalau mau lihat karya gue simpel banget. Kalau di sini boleh sebut brand nggak sih? Boleh. Ya. Boleh. Gitu. Misalnya di sini ada yang suka makan keripik kentang, chips, citato. Gue suka sih. Nah, suka ya. Nah itu foto-foto yang di packaging tuh yang kayak original beefnya, yang keju, itu foto gue gitu. Itu foto lu. Itu foto gue. Itu udah berapa lama bro? Ini udah 8 tahun yang lalu deh. Tapi kalau nggak salah mereka akhir-akhir ini baru melakukan pembaruan. Gitu. Berarti yang gue makan itu dari kemasan yang lu foto ya? Iya, itu 7-8 tahun dipakai. Baru sampai 2025 ini kayaknya mulai pelan-pelan ada yang diupdate fotonya. Gitu. Oke, gue sebagai Pencinta keripik. sebagai teman lu, gue merasa malu karena gue baru tahu di sini bro. Nggak apa-apa banget. Ya kan emang gue juga jarang cerita kan itu. Iya. Heeh. Jadi, wow. Jadi ternyata Ruby ini pernah menjadi fotografer profesional, bahkan ke brand besar. Brand besar. Brand besar. Heeh. Oke. Dan pernah ada suatu masa di mana, setahu gue ya bro ya, Ya. bisnis fotografer makanan terutama kafe-kafe itu lagi marak sekali ya. Betul, 2013-2014. Nah, Booming third wave coffee. oke. Dan lu sempat menikmati kejayaan di era itu ya. Menikmati sekali. Itu posisi side hustle atau sudah full gitu? Sudah full. Dan saat itu freelance fotografinya sudah berevolusi lagi menjadi digital agency yang proper. Punya tim, yang shoot juga udah bukan gue doang. Gue juga udah punya tim yang copywriter, udah punya tim yang khusus membahas sosmed. Jadi udah benar-benar sebuah company yang proper. Oke, berarti sudah ada pegawai dan lumayan banyak ya pegawainya ya. Berapa bro pegawai pas itu? Kita nggak pernah lebih dari 10. Karena gue tahu itu capacity yang gue pengen jaga, kapasitas gue untuk manage tim. Sama karena gue main di market yang segmented banget. Oke. Jadi gue tahu gue pengen handle 15-20 klien per bulan, that's sweet spot. Oke. Jadi gue bisa jaga kualitas juga. Oke, ini pelajaran bagus banget ya buat teman-teman ya. Pelajaran dari Ruby adalah harus tahu sweet spotnya ya, sehingga dia memiliki human resource yang pas. Betul ya. Nggak berlebih, nggak berkurang. Nggak berlebih, nggak berkurang, itu butuh jam terbang tinggi sih. Iya. Kalau orang pas baru masuk bisnis rata-rata pengennya langsung gede gitu ya. Iya. Which is langsung berat di cost-nya Iya. kan gitu kan. Tapi Ruby mengajarkan bahwa kita harus tahu sweet spot-nya seperti apa. Yes. Nah bro, dalam perjalanan ketika lo menjadi food photographer, food blogger ya kan, kemudian membentuk company sendiri gitu kan, challenge itu kan macam-macam. Betul. Dan lo kan berubah banyak sekali karir gitu kan. Nah, apa sih yang terutama di bagian food photographer tadi ya? Iya. Apa sih yang membuat dunia food photographer pas era itu akhirnya mengalami penurunan dan ya udah deh gue lepas sampai pada akhirnya kan sekarang lu udah nggak handle itu lagi. Lo sekarang gue lihat sebagai, gue lebih melihat sebagai investor, entrepreneur, agency ya kan, nulis buku, kemudian memberi motivasi ke banyak orang. Arahnya kan lebih ke situ seperti sekarang ini gitu ya bro ya. Apa sih yang membuat hal seperti itu? Oke, jadi kalau waktu itu menurut gue 2013-2014 itu ada 2 big wave yang gue ride. Oke. Ya ini penting juga buat teman-teman pengusaha. Kalau sekarang lagi bingung mau masuk ke bisnis apa, cobalah lihat di mana the next big wave yang bisa kita tunggangin. Sehingga kita grow bareng sama industrinya, grow bareng sama marketnya. 2 itu adalah satu, sosial media kan baru muncul 2012 Instagram. Yang benar-benar berpengaruh ya. Oh, sebelumnya banyak sosial media lain, tapi Instagram itu akhirnya jadi game changer. Alright. 2013-14 itu F&B lagi berkembang banget. Ditopang sama grup-grup besar yang selalu bikin inovasi. Dulu tuh 2010 itu mulai muncul Ismaya Group yang unik-unik tuh. Sushi Groove lah, terus banyak lah kreasi-kreasinya. Terus kopi berkembang, kafe menjamur di mana-mana waktu itu.
Disitulah tahun lahirnya kalau nggak salah coffee shop kayak Anomali, coffee shop kayak Ombe Coffee, yang 10 tahun kemudian sekarang jadi gede. Nah jadi gue riding 2 wave itu. Oke. Udah wave sosial medianya naik, F&B-nya juga naik. Oke. Gitu. And then di satu titik pasti ada maturity dong. Yes. Nah menurut gue slowing down-nya mulai terjadi ketika maturity. Ketika mature, bersamaan dengan gue waktu itu juga sangat vokal untuk mengedukasi customer. Karena waktu itu walaupun F&B-nya berkembang, mereka belum terbiasa untuk, masa gue spend sekian belas 10 juta buat foto buku menu doang? Atau mendingan gue jadiin desain yang bagus buat interior gue? Oke. Gitu. Nah itu menurut gue miss-nya di situ. Mereka belum marketing fokus. Oke. 100% produk fokus sama interior. Gitu. Oke. Jadi gue perlu banyak melatih. Nah, menurut gue turunnya justru terjadi karena setelah 10 tahun di industri, muncullah fotografer, videografer yang justru tidak mengedukasi. Oh, cuman ambil hasilnya aja gitu ya? Ambil hasilnya, bersaing di level harga. Nggak sehat sih. Ya kan? Dan sekaligus juga nggak mendidik audiensnya, nggak mendidik customernya, gitu. Bahkan jadinya orang terbiasa dengan menghargai visual itu semurah-murahnya. Itu yang terjadi ya? Itu yang mulai terjadi menurut gua. Itu di tahun-tahun berapa tuh bro? Menurut lo? Menurut gua mulai terjadi di 2019. Oke. 2019-2020 gitu ya. Sebenarnya juga karena fotografi makin lama makin bergerak ke arah digital, videografi juga makin digital, sehingga secara cost mungkin kelihatan sedikit agak lebih turun, but actually enggak juga gitu. Lu offset dengan ongkos lain gitu. Ya, benar sih, benar sih. Jadi itu menurut gue yang terjadi. Oke, gitu. Nah bro, kalau kita bicara soal bisnis juga ya, terutama di sektor UMKM ya, nggak hanya korporasi besar, tapi gue juga melihat dari sektor UMKM, itu kan jumlah di Indonesia itu kan banyak banget, jutaan. Catat kita di Value udah mencatat tahun ini aja itu lebih dari 50 juta yang terlibat di sektor UMKM, gig ekonomi gitu kan, berarti kan lebih tepatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada, meskipun secara angka itu naik, tapi kan ada up and down nih. Iya. Orang-orang dalam konteks berusaha sendiri, membuka usaha sendiri gitu kan. Trennya naik, tetapi up and down secara personal, secara orang. Nah, pertanyaan gue adalah gini bro, Ruby ini kan sudah lumayan lama di dunia bisnis gitu kan. Ganti-ganti juga gitu kan. Nah, kira-kira selain soal karyawan ya, yang bisa dibilang semakin gede karyawan, cost-nya bisa makin gede gitu kan. Apa ya kira-kira yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang nonton ini untuk jaga-jaga ketika mereka, gue mau bikin usaha deh, biar gak menjadi golongan yang gue berusaha 3 bulan, 6 bulan terus KO. Ya kan? Kalau bisa sih jangka panjang gitu kan, sehingga apa, keuangan mereka juga stabil gitu. Karena kalau kita ngelihat jumlah UMKM saja memang banyak, tapi yang stabil itu berapa sih, kan nggak banyak. Tolong dong bantu teman-teman yang nonton ini, karena lo udah, gue yakin sih lo udah melihat di lapangan seperti apa gitu bro. Ini benar-benar 100% pengalaman di lapangan ya. Iya. Jadi apa adanya gue share yang gue lakukan. Kalau cocok silakan diambil, kalau enggak mungkin industrinya beda, ya apa-apa. Menurut gue salah satu yang bisa dipraktekkan adalah kita sebagai pengusaha itu membuat hitungan yang masuk akal dulu, yang realistis. Satu, dari sisi tim, sistem gue adalah hire orang kalau emang udah bener-bener painful dikerjain sendiri udah nggak bisa. Kalau masih bisa dikerjain ya tahan-tahan dulu. Tahan dulu, terutama kalau di tahun-tahun pertama ya. Gitu. Yang kedua, sebagai pengusaha di tahun-tahun pertama, cobalah turunkan sedikit ego
turunkan sedikit idealisme. Sedikit aja, gue nggak minta banyak. Oke. Sedikit ya. Untuk menguatkan pilar finansial kita, ekonominya kuat dulu. Oke. Caranya gimana? Simpel gini, misalnya dalam konteks agency. Yes. Gue waktu itu lebih prefer ya, Kanda. Kalau gue lagi diskusi sama calon klien, presentasi selesai, gue kasih penawaran, terus dia bilang ya udah oke deh, gue mau pakai lu, gue coba ya sebulan. Biasanya gue akan counter. Gue akan jelasin dulu edukasi. Makanya gue bilang selalu penting banget. Apalagi itu sosial media baru. Kita perlu edukasi. Pak, Bapak kalau 1 bulan, saya nggak bisa janjiin hasil. Oke. Ya bagaimana caranya lu baru gue Make sense. kayak sebuah kapal lu mau belekin ke arah yang baru. Sebulan dong pengen langsung kelihatan hasil. Kan susah. Susah. Jadi bilang gimana Pak kalau Bapak trialnya di extend jadi 3 bulan. Oke. Supaya saya bisa benar-benar kenalin produk Bapak, brandnya benar-benar saya pahamin, tim saya juga paham, dan saya dalam 3 bulan bisa kasih result yang lebih pasti. Nah, itu dulu. Itu sebenarnya kan cara kita untuk, daripada lu bayar gue sebulan, gue dapat 3 bulan. Ya. Oke? Yeah. Tapi itu kan kita masih nurunin ego dengan bilang, harus capek-capek mengedukasi lagi gitu ya. Harus mau sadar bahwa, iya gue dengan ngomong kayak gitu belum tentu diterima. Iya. Dan kalau dia nggak mau, gue harus berani bilang, enggak. Sore ini saya cuma punya budget sebulan. Ya udah nggak apa-apa Pak, Bapak sama yang lain aja. Gitu. Kalau kondisinya seperti itu, misalnya orang yang bilang enggak, Ruby pas awal-awal sarannya itu seperti apa? Kalau bilang enggak, gue akan bilang kayak gini. Ya opsi berikutnya kan kita di dalam hati sebenarnya jiwa dagang juga ya. Gini deh Pak, Bapak pakai dulu 3 bulan. Kalau Bapak gini nih, biasanya kendalanya kan budget. Iya. Gini, 3 bulan ini saya kasihkan rate trial saya. Oh, Ya, nice. khusus untuk meyakinkan Bapak bahwa dalam 3 bulan saya akan bisa lebih kasih performa baik daripada sebulan doang. Diskon segini tapi saya jadi dapat 3 bulan. Gitu. Nah setelah 3 bulan, do your best untuk benar-benar bisa kasih performa terbaik. Sehingga setelah 3 bulan lu bisa bilang, Pak, ini sebelum dan sesudah. Itu udah enak. Itu bagus banget. Sebelum dan sesudah itu adalah bukti paling gampang dan proven. Iya. Ya. Iya. Dan 3 bulan itu menurut gue bisa banget diusahain dengan segala macam cara yang lu tahu tuh. Improve gitu. Right? Nah setelah itu, bulan ketiga, pas lagi closing, mau perpanjang lagi, kita langsung bilang, Pak, performance-nya kan sudah terbukti seperti ini. Gimana kalau kita sign deal 1 tahun? Nice. Hook-nya kena. Gitu. Wah, menurut gua begitu. Jadi, oke, itu yang pertama. Sehingga kita bisa punya security di level finansial. Customer gue bayar gue lebih rendah sedikit. Gue sebagai bisnis kasih diskon sedikit, tapi gue dapat security 12 bulan pasti ada duit. Oh yes. Kenapa gue bilang idealismenya sedikit aja? Klien kayak gitu mungkin cuma butuh 2-3. Iya. Supaya baseline cost kita tercover dulu. Ya, OPEX-nya ketutup. OPEX ketutup. Ya. Sisanya klien keempat, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 bisa bilang take it or leave it. Nice. ini baru jago nih. Ini jago nih. Ya kan? Ilmu ini jarang didapat di mana-mana Ya, nih. ini ilmu lapangan aja. Ilmu lapangan. Ya. Nah, jadi klien keempat gue biasanya gue udah kayak, maaf Pak, this is my best price. Ini yang saya yakin saya bisa kasih terbaik kayak gini. Oke. Ini catatan buat teman-teman ya. Ilmu yang di-share sama Ko Ruby ini adalah ilmu ketika misalnya bertemu dengan klien ya. Jadi bukan customer yang sifatnya kita jual F&B, Ya, minuman, itu betul. lain cerita. Tapi ini ketika you punya bisnis B2B, ketemu klien, ya kan? Iya. Terus ketika dalam fase negosiasi. Dan Ya. ini bisa teman-teman coba ketika misalnya nanti ya ada di industri yang sama. Kalau beda ya enggak. Diaplikasikannya ada penyesuaian. Ada penyesuaian kan gitu. Tapi kita tes deh. Ini menarik. Karena setahu gua di industri kreatif itu penyumbang nomor satunya sekitar 30-40% itu di dunia kuliner. Oke. Ya, jadi menurut gue itu salah satu faktor juga kenapa I ride the right wave. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan gue jadi pemilik restonya nih, yang kliennya Ruby, bisa nggak gue pakai cara yang gue yang sama? Sebenarnya bisa juga. Bisa, ya. Dengan misalnya gue memberikan rate khusus catering ke bisnis-bisnis dengan harga yang lebih terdiskon. Ya. Tapi lu langsung book gue
3 bulan, Ya. 6 bulan, Ya. gitu. Ini adjustmentnya ya. Adjustmentnya Adjustment yang kira-kira seperti itu. Jadi mungkin bisa juga dipakai untuk selain jasa di produk, tapi mungkin penyesuaiannya kayak gitu kira-kira. Oke. Terus bro, kita masih bicara soal entrepreneurship. Ruby ini kan terkenal di media sosial ya, di YouTube Ya. dan lain-lain gitu ya, di hampir semua platform media sosial lah. Which is menurut gua itu sangat-sangat membantu Ruby yang sekarang, Definitely. gitu kan. Ya. Apalagi kalau kita bicara soal data, orang yang terpapar media sosial dan internet itu kan gede banget. Betul. Ya, value udah mengumpulkan data, teman-teman nanti bisa lihat 2022 itu cuma 77%, Ya. 2023 78, kemudian 79, dan sekarang itu hampir 80% sudah terkonek di internet Indonesia, market Indonesia gitu ya. Nah, bro, ini gua masih pengen menyelidiki lebih detail nih. Ruby terbantu media sosial, terbantu internet, betul ya? Ya. Selain dua itu, perjalanan hidup lo tuh seperti apa sih bro? Apakah ada privilege lain atau bagaimana bro? Ini maaf kalau sedikit sentimental, cuman gue pengen tahu gitu. Iya, nggak apa-apa banget. Menurut gua ini pertanyaan yang bagus dan privilege itu memang harus diaddress. Okay. Of course, gua ada privilege-nya. Tapi gue juga perlu perjelas privilege ini dalam definisi apa dulu. Oke. Gua akan tajamkan privilege ini adalah hal-hal yang gue dapatkan dalam hidup tanpa harus gue usahakan. Oke. Gitu, right? Misalkan yang datang dari orang tua. Gitu. Yeah. Menurut gue dalam konteks Indonesia, punya orang tua yang paham tentang edukasi, pentingnya edukasi, dan mau invest ke anaknya untuk sekolah dan edukasi, itu menurut gue is a privilege. Alright. Karena kalau lihat angkanya teman-teman, yang bisa S1 itu kalau nggak salah di bawah 20% bro. Wow. Yang bisa S2 itu di bawah 10%. Gitu. Jadi menurut gua itu bisa dikonsider privilege dalam konteks Indonesia. Yes. Ya, Okay. kalau ke Singapura mungkin Ya lain cerita. itu udah bukan privilege lagi, itu kayak ya udah biasa aja, standar gitu ya. Terus yang kedua, menurut gua privilege lainnya adalah gue punya orang tua yang hands on banget gitu. Mereka sangat peduli untuk turun tangan ngebantuin gue sekolah, belajar segala macam gitu. Kebetulan mereka juga dulunya guru. Waktu di kampungnya. Sama bro. Oh ya. Aduh, gue baru tahu. Sabar. Oke, terus Mungkin ini turun ke kita ya. Ada darah-darah edukasi sedikit ya. Itu menurut gue juga another privilege. Tapi gue juga harus realistis. Privilege itu juga ada counter privilege-nya. What do you mean? Ada kebalikannya, ada responsibility-nya. Oke. Contoh nih ya, bokap nyokap gue guru, tapi yang orang nggak tahu, jadi mereka sadar tentang edukasi, tapi yang lu nggak tahu adalah mereka lulusan SMA. Oke. Satu lagi lulusan SMP. Oke. Artinya apa? Ada limit di mana mereka bisa Mengajar. nurunin ilmunya, right? Tapi minimal gue dari kecil lo ditempa bahwa ya lu harus belajar. Yes. Kalau udah nggak bisa dari gue, Iya. lu bisa mungkin cari dari orang lain. Iya. Ya, tapi ya itu keterbatasan itu harus gue terima. Gitu. Yang kedua, karena mereka sadar banget soal edukasi dan keluarga tipikal Asian Cindo, kalau gue dapat angka 6, dapatnya kemoceng sama tali pinggang, bro. Kita sama bro sekali itu. Ya kan? Nah, gue nggak tahu apakah itu lu masih bisa sebut privilege. Iya. Ya kan? Sambil nangis lagi kita. Sambil nangis lagi gitu kan. Ya untungnya in my case nggak jadi traumatis. Ya. Right? Tapi menurut gua kita harus, poinnya adalah yes I have a privilege, tapi juga ada sisi lainnya yang menurut gua kalau kita lihat gitu. Jadi gue bisa simpulkan gini bro ya, privilege yang Ruby alami adalah privilege tentang kemauan untuk edukasi ya, untuk belajar ya. Yes, menurut gue itu nomor satu di luar yang lain-lain. Ya di luar dan lain-lain. Oh wow. Tapi teman-teman gue bisa bilang sangat setuju untuk hal ini. Kenapa? Di era sekarang yang makin maju, ternyata orang yang mau belajar tuh gak makin banyak juga sebetulnya, gue bilang, ya kan? Sehingga orang-orang yang mau belajar itu akan kelihatan menonjol, Iya. ya kan?
orang yang biasa saja kelihatan menonjol. Apalagi orang yang mau belajar. Apalagi orang yang mau belajar. Iya kan? Iya. Kalau kita lihat misalnya, ya kita lihat pemerintahan kita sekarang lah. Iya. Kita nggak bicara politik loh ya. Iya. Wakil rakyat maupun menteri kerja dengan sedikit bagus, itu kelihatan bagus banget. Nah, gitu loh. Nggak paham ya maksud gua. Iya, Tapi iya. seperti itulah. Betul. Nah, bro, kita mau bicara lagi soal ini menarik banget karena entrepreneur sama background yang lu punya gitu ya, bro ya. Ya, gue sambil take notes gue ya. Iya. Gue ada silakan. beberapa notes, gue takut terlewat karena menurut gue pesan-pesan penting yang gue nggak pengen Iya. ke-skip. Oh, Oke, tentu, bro. silakan. Silakan, bro. Terus. Nah, kita bicara soal entrepreneurship. Terus ini yang kadang-kadang orang nggak tahu nih. Ya, Ada saatnya ketika melihat sebuah objek bisnis, ya. dia mau ngelakuin gitu kan. Ada saatnya, jangan deh. Ini gue nggak punya kapasitas baik secara knowledge maupun finansial. Iya. Gue cari aja yang sesuai kapasitas, punya knowledge-nya atau sesuai finansialnya gitu. Gue ada satu story Iya. yang mau gue ceritain juga. Betul. Ada satu teman gue, dia punya duit bro, tapi nggak banyak-banyak amat. Tapi dia punya duit. Tiba-tiba dia bisnis tongkang, ya. Bisnis tongkang ini nih, transportnya apa bikin tongkangnya? Transportnya. Transportnya, oke. Transportnya. Tapi tetap aja butuh dana banyak untuk itu. Of course. Dia belum pernah bisnis, dia langsung sewa kantor di Kuningan, Wih, ya. Harganya bro, itu setahun 400 juta sewanya. sewanya. Oke. Gua yang sudah bertahun-tahun bisnis, gua kalau sewa kantor gak semahal itu juga, Iya. karena tim gua kecil, Ya. ya. Nah, kemudian dari situ akhirnya sekarang ada problem. Nah, ini kan yang gue ingetin adalah carilah yang sesuai kapasitas saja. Iya. Jangan yang langsung gede, Iya. gitu kan. Nggak semuanya bisa smooth karena namanya bisnis selalu ada gelombang, kan gitu. Bro Ruby, coba dong kasih share ke teman-teman yang nonton ini. Kapan sih saatnya? Gue tahu nih, kayak gue bisa deh ngelakuin ini. Atau jangan dulu deh, kita cari yang lebih make sense dulu deh, gitu. Oh, kalau waktu muda sih semua digas ya. Waktu muda bos. Kalau udah iya bisa. Seiring dengan berjalannya pengalaman dan realita beberapa 5-6 kali bisnis, setengahnya tutup. Jadi lebih bisa cari titik tengahnya, sweet spotnya tadi. Tadi pertanyaan apa? Gimana caranya tahu? Kapan maju, kapan gas, maju. kapan mundur. Oke. Cari yang lain yang lebih make sense gitu. Oke, gue tuh pernah ikut satu workshop yang menurut gue bagus banget di Singapura, namanya Lean Startup. Oke. Sebenarnya ini adalah workshop buat orang-orang yang pengen bikin startup teknologi. Oh, Tapi menurut gue aplikasinya bisa juga ke bisnis biasa. make sense ya. Contoh gini, bagian paling mahal dari sesi itu adalah gue dipaksa untuk keluar dari ruang workshop, terus menjual ide gue dalam bentuk prototype doang nih. Ya kan, gue bikin prototipe cuma pakai kayak kertas, ceritanya itu presentasi gue. Terus kertas itu gue present ke orang-orang yang lagi shopping di tengah-tengah orchard bro. Wow, berarti langsung praktek ya? Langsung praktek, namanya get out of the building. Oke. Oke, lo keluar, lo tunjukkan dengan presentasi lo 3 slide prototype ini, berapa banyak orang yang bilang iya gue mau beli. Udah itu dulu aja. Terus kalau dia bilang nggak mau beli, kenapa? Kurang ini kah, kurang catat. Oke. Udah itu dulu. Jadi lu jualan imajiner aja dulu, udah bisa membuktikan bahwa produk lu itu sebenarnya bakal laku apa enggak. Oke. Banyak kan dari kita yang bahkan sebelum bikin bisnis kita nggak ngelakuin itu. Exactly. Ya. Kita udah kayak gue yakin nih, misalkan yang datang dari hobi, teman gue terakhir datang suka banget sama kue gue, bisa lah ini gue jual kuenya. Padahal temannya datang sungkan, bilang enak karena kesian udah dibikinin, masa gue nggak bilang enak. Ya. Suka dan sungkan beda tipis ya. Iya, the real test harusnya adalah kalau mau ngetes makanan kita enak apa enggak, ngundang orang banyak ke sebuah acara gitu ya, beli beberapa makanan yang orang udah tahu mereknya. Selipin makanan kita di tengah. Lihat dari 5 makanan yang lu order sama yang campur sama yang lain-lain, makanan lu habis nggak? Karena lu langsung dicandingkan dengan 5 makanan lain yang udah orang tahu. Udah terbiasa gitu. Iya. Oke. Udah kenal mereka, kok ternyata habis. Bisa. Bisa nih kayaknya. Kalau utuh. Kalau utuh, berarti orang masih lebih suka yang lainnya. Iya.
Kira-kira gitu kan. Iya. Nah itu menurut gua get out of the building yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk ngetes apakah kita punya yang apa market butuhkan dulu. Karena kan at the core of business itu kan. Yes. Gitu. Berarti bisa dibilang gini bro, trial test itu penting kan? Penting banget. Iya kan? Iya, penting banget. Zaman sekarang mungkin bisa dimudahkan dengan sistem PO. Ah ya. Menurut gua pre-order is one of the best invention. Iya iya iya. Karena lo sebagai pengusaha ya, misalkan produk apapun yang bisa lo PO kan saja dulu. Ya, gue jadi inget ini. Lo tahu yang sekarang lagi viral itu ayam Bima? Yes. Ya, itu dulu kan jualannya gak langsung di restorannya. Oh gitu. Iya, PO. PO kan itu. Bener kan? Iya bener. Get out of the building dulu tuh, tes dulu. Ya. Dan yang punya orangnya Sido. Orangnya Sindo. Oh, ya. Iya. Oke. Ini bagus banget sih. Gue Tapi ini kita pakai contoh yang bumi aja ya. Ini Yang bumi. UMKM aja ya. Gua nggak bikin kayak lu. Wah, gue bikin startup yang ratusan juta dolar. Iya, iya, iya. Injection nggak. Ini yang kayak lu mau omset 4,8 M atau di bawahnya bisa. Iya, Gitu. kita ngomong yang standar. Iya. Standar. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai ya ini sangat applicable karena gak yang ngomong yang puluhan miliar atau seberapa. Iya, iya. Seperti yang kecil. Oke bro. Dan Ruby ini kan terkenal dengan buku-bukunya nih. Ya. Ya kan. Terus dulu kalau teman-teman follow lama, beliau ini juga sering share. Lu tuh suka banget sama Jepang ya? Iya, lumayan. Suka banget dia sama Jepang. Bahkan prinsip-prinsip Jepang itu dia sering share zaman dulu. Ya. Ya. Kayak Ikigai. Oke. Itu kan orang udah banyak ngomongin Betul. gitu kan. Betul. Terus banyak lah traveling juga ke Jepang juga gitu kan. Nah bro, gue mau tanya secara spesifik aja. Ya. Kalau soal Ikigai seperti itu, kalau orang Jepang tuh ngelakuinnya seperti apa sih? Dan kalau di entrepreneur yang lo lakuin ya, Ya. apakah itu lo aplikasikan atau Iya. Jadi gimana? very good question dan udah lama gue nggak ngebahas ini. Kayaknya perlu diangkat lagi karena banyak kesalahpahaman Kanda. Oke, gimana tuh? Ikigai yang sepenuhnya di Jepang itu Hah? bukan kayak yang orang cari di Google muncul diagram ada 4 lingkaran yang beririsan. Oke. Bukan itu, bukan. Itu versi yang sudah dibarat-baratin. Oh. Bahkan di buku gua You Do You Hah? ada satu chapter khusus gua kasih nama The Ikigai Misconception. Oh, Iya. teman-teman nanti beli bukunya. Ya bisa dicek di semua Gramedia ada. Ah. Tapi gue tetap akan share point itu di sini. Ah. Gue bahkan sampai nge-DM orang yang bikin diagram itu, bro. Oh ya, Orang Spanyol atau apa namanya Andrea Zuzunaga. gimana lu deh apa sih? Gue cari tahu ini siapa yang pertama kali bikin 4 lingkaran itu, gitu kan. Terus gue tanya dia, boleh nggak gue pakai ini kan lo yang bikin? Tau nggak dijawabnya apa? Apa? Gue juga nyontek pakai aja. Ini dia bilang ini originally adalah sebuah diagram yang namanya purpose diagram. Oke. Kata purpose-nya gue coret, gue ganti kata ikigai karena gue suka. Oh. Dan menurut gue ikigai kalau bahasa Jepangnya kan reason for being, alasan untuk hidup. Ah. Which is sama dengan kata purpose menurut dia. Ah. That's it. Itu tuh alasannya. Itu tuh alasannya. Dan sekarang viral di mana-mana. Iya, jadilah 4 lingkaran yang disebut ikigai. Apa yang lo suka, apa yang lo jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar. Oke. Terus kalau realnya di Jepang seperti apa sih bro? Ikigai is basically gimana caranya lo bisa menemukan enjoyment dalam keseharian lo. Jadi yang dimaksud dengan reason for being itu bisa dalam hal kecil. Misalnya kayak di apa namanya daerah di Jepang yang paling banyak orang usia 100 tahun tuh Okinawa ya kalau nggak salah ya. Buat mereka ikigai bisa sesimpel, iya gue bangun karena gue pengen ngerawat tanaman-tanaman gue yang bikin gue happy. Kebahagiaan ya. Iya, ikigai gue bisa sesimpel ngelihat anak gue besar tumbuh dan berkembang menjadi orang yang orang yang yang bisa berguna gitu. Guna ya. Oke. Itu gitu. Itu yang dipraktekkan di Jepang Di ya. Jepang. Nah, ketika lo membawa istilah tersebut di media sosial gitu Iya. kan. Terus kan sekarang juga banyak yang dikonekin sama dunia entrepreneurship gitu kan. Itu memang beneran ada atau enggak sih bro? Dan apakah itu juga lo lakuin ketika lo ngeliat bisnis? Iya. Gue pengen deh lihat tiap hari ngeliat bisnis gue. Iya. Apakah seperti itu bro? Ada benernya. Menurut gua terlepas dari miskonsepsinya yang sekarang sudah diluruskan teman-teman.
frameworknya tetap ada gunanya bisa kepake. Iya. Ambillah itu sebagai salah satu mental model dari banyak yang teman-teman bisa pakai. Oh ya. Ya nih, jadi Karena positif juga. positif juga, case by case aja gitu. Misalkan kita pakai buat bisnis. Apa yang gue suka, apa yang dunia butuh, apa yang gue jago, dan apa yang dunia bersedia bayar. Mari kita tes. Misalnya nih, teman-teman, apa yang lo suka, hobi lo, misalnya, gue lagi menghidupkan kembali kesukaan gue tentang basket. Oh iya. Tiba-tiba di apartemen bikin lapangan. Wah, gue jadi tiap hari main. Basket kita ambil. Gue suka dong. Suka. Nah, jagonya kita bisa pilih. Apa yang dunia butuh, kita bisa pilih. Okay. Apa yang dunia bayar, kita bisa pilih. Karena basket pun lebar kan. Iya. Kita mulai dari jago dulu deh. Lu mau jago main basketnya nggak? Yang lu ambil? Nggak mungkin lah, gue udah umur mau 40. Nggak mungkin gue jadi pemain NBA. Iya. Nggak bisa dong. Tapi kalau gue jago jualannya, bisa banget. Tinggal gue pilih apa yang gue mau jualan dari dunia basket. Iya. Jualan baju basket, ya kan? Jualan bola basket, jualan sepatu basket, apapun pernak-pernik berhubungan sama basket. Iya. Atau bisa juga skill gue yang lain. Misalkan teman-teman di sini ada yang suka traveling, right? Bisa nggak lu bikin tour nonton game NBA langsung 5 kota? Dengan segala keseruannya di kota tersebut, lu bisa bikin, kalau tembus 50 orang yang ikut, lu bisa bikin deal sama NBA-nya, diketemuin sama pemainnya. Wah, jadi mahal kan? Mahal. Gitu. Mungkin kalau tur biasa, satu orang 50 juta, bisa ketemu pemain, lu bisa jual 150, men. Iya, bisa itu. Ya kan? Iya. Orang bersedia bayar tuh, pengalaman seumur hidup. Dan kalau nggak lu yang ngatur, nggak ada yang bisa ngatur. Gitu. Nah, itu kan nyambung ke yang berikutnya. Itu kan skill, apa yang lu jago. Bisa jadi apa yang dunia butuh. Nah, inilah yang tadi gue bilang, dengan get out of the building, test. Yes. Kalau kayak lu mau bikin tour tadi, ya bikin PO aja. Oke. Kan sekarang banyak, kayaknya lu pernah bisnis tour gak sih? Tour and travel? Gue belum. Enggak ya? Oke. Misalkan tour and travel, ajak satu influencer yang di dunia basket. Gitu. Misalkan pemain liganya di Indonesia gitu. Mau nggak lu terbang bareng sama kita? Tapi lu bawa keratnya ya. Oh iya. Gue titip PO-nya lewat lu. Ya. Cara PO-nya simpel banget. Kalau lu tertarik, ini itinerary-nya kita akan kemana saja. Booking fee 5 juta. Oke. Komitmennya nggak gede. Ya. Dari 150 juta tadi gitu kan. Tapi pada. Iya, tapi 5 juta lu udah pegang dulu. Lihat berapa banyak orang yang masukin 5 juta ini. Yes. Kekumpul 50, fix. Jalan. Langsung ngetes juga kan itu secara bersamaan. Orang bersedia bayar berapa. Oke. Gitu. Ini langsung praktek di lapangan sih. Ini bagus banget ya. Ya, jadi ya 4 lingkaran tadi, apa yang kita suka, kita jago, dunia butuh dan ada duitnya, bisa dipakai juga dalam konteks ini. Ya, framework ini bisa digunakan dan applicable gitu. Ya. Dan ini sih artinya orang ketika menggunakan framework ini dia nggak ngasal yang pas mau bikin usaha gitu. Iya. Kadang-kadang kan yang membunuh orang itu karena dia ingin makan di luar kapasitas dia. Betul. Ya kan? Kan kalau orang cuma bisa makan 1 piring tapi dia ambil 10 piring, sakit perut, bos. Iya kan? Kecuali dia atlet makan 10 piring kan gitu. Iya. Kan perumpamaannya. Betul. Ya kan? Betul. Kecuali dia terlatih. Makanya gue setuju banget sama yang lu bilang, bro. Banyak orang berusaha makan di luar kapasitasnya. Bagaimana caranya orang bisa makan sesuai kapasitasnya? Kalau pengen makan gede, ya melatih lah. Harus terbiasa lah melatih, terbiasa learning kan gitu kan. Iya. Bisnis itu nggak bisa kok langsung ngomong 1 miliar. 10 juta nggak masalah. Iya. Kalau kecuali kita anak orang kaya gitu ya, yang bisa langsung minta duit papa 1 M gitu. Habis minta lagi. Ya, Kalau banyak enggak, sih di pick kayak gitu. itu lain cerita sih. Itu sih, itu lain cerita. Ya, terus. Ya, artinya, tapi bener sih bro. Ya benar. Papi ai. Nah, tapi artinya ada gini. Buat teman-teman yang mau usaha, pahamilah
diri sendiri dulu sebelum Betul. ekspansi yang gimana-gimana. Iya. Nah bro, gue seneng banget sih ngobrol sama lu. Cuman kita nggak bisa lama-lama lah karena kita udah lumayan lama juga gitu kan. Tapi gue mau kasih tahu gini bro, sekalian gue sharing bahwa ini yang terjadi di Indonesia sekarang adalah, kita bicara soal keuangan ya bro ya. Iya. Orang yang terpapar keuangan, inklusi keuangan itu tinggi sebetulnya. Orang punya akses rekening, akses ke bank, akses ke manapun yang berhubungan dengan finansial itu sebenarnya udah lumayan tinggi, 80%. Tapi literasinya jauh di bawah itu, 60%-an. Iya. Artinya orang lebih mudah pinjam daripada ngerti apa fungsi pinjaman tersebut. Iya. Kan gitu. Dan ini akan berdampak juga kepada orang-orang yang berbisnis gitu kan. Dan sekarang apalagi Gen Z ya, Gen Z itu kan sangat melek dengan teknologi informasi gitu kan, which is mereka juga sudah terkoneksi. Tapi knowledge atau wisdomnya gue rasa masih perjalanan panjang. Kayak kita zaman dulu lah pas masih muda gitu kan. Nah, ada nggak yang mau di-share ke teman-teman, terutama terutama mereka yang masih muda sih, masih muda, dimana mereka sudah punya akses kemanapun tetapi kurang wisdom gitu sih. Oh, akses kemanapun tapi kurang wisdom. Ini spesifik soal literasi keuangan tadi atau yang? Ya, literasi keuangan. Oke. Baca value. Udah pasti itu. Udah pasti itu. Oke. Apa ya? Coba bebas tentang keuangan, entrepreneurship ya. Oke. Menurut gua zaman sekarang tuh banyak sekali resources atau bahan-bahan belajar di luar sana yang gratis, yang tinggal ya kalian selama punya waktu dan tenaga untuk mengkonsumsinya dengan baik dan dipilih-pilih aja gitu. Misalnya kalau kayak di YouTube tuh, gue suka satu sosok namanya Noah Kagan. Oke. Kayak Noah Kagan ya, bacanya Noah Kagan. Itu dia nulis satu buku gimana caranya lu bikin sebuah bisnis over the weekend. Nah itu proses step by stepnya diajarin di situ tuh. Oke. Dan dia sendiri kenapa berani share tentang itu? Dia tuh salah satu orang yang menjadi tim pertamanya Facebook. Habis itu dia keluar, dia bikin beberapa bisnis sendiri. Dan kalau teman-teman tahu, bisnisnya dia di US sudah lumayan gede, value-nya udah puluhan juta dolar. Dan di YouTube dia juga dia banyak menginterview orang-orang kaya yang di bawah radar. Ada satu episode yang gue suka banget. Jadi dia ke sebuah lapangan udara yang isinya itu adalah private jets. Terus dia di pintu depan dia cuma nanya aja pas ada orang yang turun, "Bro, ini private jet lu di dalam, lu mau naik ya? Gue boleh ngikut nggak?" Oke. Seliar dan seberani itu. Wow. Terus dia jelasin, gue tuh punya YouTube gini, gue pengen edukasi orang tentang bisnis gini-gini. Guess what? Ada satu orang yang kasih dia, "Udah, lu ikut gue ke Boston sekarang." Dan rekamannya di private jet itu menurut gue berharga banget, valuable banget. Gitu. Nah itu belajarlah dari orang kayak gitu, yang menurut gue track recordnya proven, building real business. Ini bagus gitu. Sorry bro, gue mau nanya langsung karena mumpung ini pas banget. Karena informasi itu banyak sekali ya. Iya. Itu gimana caranya ya? Yang bisa lo suggest ke teman-teman untuk mencari informasi yang oke, ini proven nih buat ikutin gitu. Nomor satu tadi kan track record menurut gua, ya kita cari pakar yang memang sudah melakukan hal tersebut di bidangnya udah lumayan yang lama dan achievementnya benar-benar real gitu loh. Terus yang kedua, kita juga bisa melakukan fact check yang simple aja sih. Kita cari namanya, misalkan Noah Kagan tadi, terus tambahin kata kunci skandal. Wah, muncul nggak tuh pencariannya ada skandal gitu, penipuan atau apa, itu gampang dicari zaman sekarang gitu, atau scam atau apa. Itu gue yakin kalau orang ada yang pernah punya track record yang kurang baik, itu pasti ada aja orang yang menceritakannya karena dia pengen menjaga supaya orang lain jangan sampai kena tipu lagi kan. Setuju. Gitu. Menurut gue itu baseline-nya itu. Yang kedua adalah kitanya sendiri yang harus punya
critical thinking ya. Iya. Jadi nggak semua barang yang kita konsumsi itu harus kita terima plek-ketiplek juga. Gitu. Makanya di buku gua chapter pertamanya gue tulis jawaban dari segala sesuatu masalah hidup lu adalah tergantung. Bahkan setelah lu baca buku gua pun tetap jawabannya tergantung. Apa yang gua kasih harus tergantung sama kondisi lu dibesarkannya gimana, tujuan lu apa. Kalau beda tujuan, ya sesuaikan. Yang diambil framework, pola pikir dan prinsipnya. Tapi prakteknya tergantung. Nah, itu menurut gua yang penting sih. Ya. Dua itu. Itu jarang orang punya keberanian buat nulis kata-kata tergantung. Karena mereka maunya dilihat sebagai orang yang perfect. Iya, pokoknya ikutin gue lu bisa kaya. Nah, padahal yang realistis adalah kayak gini nih. Karena setiap kasus punya jawaban yang berbeda. Betul, begitu juga di bisnis. Yes. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan terbaik saat itu dengan kondisi itu, dengan tujuan itu. Betul. Nggak bisa digunakan selama-lamanya. Iya, makanya gue lebih seneng share framework. Sehingga teman-teman juga bisa berpikir mandiri. Karena cerita gue berhasil di bisnis yang agency kan karena gue tadi riding the wave. Iya. Apakah wave yang sama masih ada sekarang? Bisa jadi wave-nya udah beda. Iya. Tapi kuncinya adalah Cari. find your own way. Iya, cari. Gitu. Oke, bro. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Untuk ilmunya yang dibagikan ke penonton di sini. Yes. Gue yakin ini gila sih, ini mahal banget sih ilmu yang di-share sama Si Bro Rumbi ini. Karena perspektifnya itu sangat lengkap. Kita punya background yang hampir sama pula gitu kan. Gue baru tahu sekarang sih. Kalau nggak gara-gara podcast ini. So, thank you bro. Thank you. Dan teman-teman, mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi pencerahan buat kalian dalam menentukan wave-wave selanjutnya, Ya. sehingga bisa sukses di bidang kalian masing-masing. Ingat, tahu kapan saat untuk kita gas, Ya. tahu kapan saat untuk santai dulu bos. Bye-bye. Gue boleh nambahin satu hal. Boleh. Oh iya. Habis ini boleh bye-bye lagi. Oke. Kamu kita nggak cut kok. Gue boleh nambahin satu hal, cuman untuk mungkin nggak cuman dari sisi kita yang sebagai pengusaha, tapi teman-teman yang mungkin nonton ini nggak dalam konteks mau jadi pengusaha, kalian juga bisa support dengan cara kalian. Menurut gue itu juga penting. Iya. Karena konsumsi kan yang menggerakkan ekonomi ya. Iya. Makanya hari ini gue secara sengaja memakai barang-barang UMKM Indonesia semua, from top to bottom. Oh, oke. Jadi ini jam tangan teman gue yang bikin, totally produksi Indonesia, salah satu yang paling bagus desainnya namanya 5 Watch. Oke. Itu bagus sih. Bagus ya. Itu tuh. Ini gue suka banget, automatic watch. Terus ini jaket brand Bandung, namanya Mankind. Desainnya unik, terutama outerwear, ya unik-unik. Terus ya ini sepatu walaupun merek luar, tapi gue yakin ini kalau dibalik labelnya made in Indonesia. Sama celana ini juga brand lokal yang menurut gue udah lumayan lama. Salah satu dari grupnya Delamy Brands namanya Wood. Ini produksi Indonesia. Jadi menurut gue teman-teman yang ngedengerin, kalau lu nggak bikin bisnis pun, cobalah mulai mengadopsi produk-produk lokal yang menurut gue udah mulai gini. Banyak yang udah nggak kalah sama brand luar. Iya. Udah itu aja tutupan gue. Terima kasih teman-teman. Iya. Kalau kita bahas lagi panjang lagi, tapi menarik sih yang dibilang. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ruby, dan mudah-mudahan membantu buat kalian semua. Thank you and bye-bye. Thank you.